Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain ila anqal. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, muqata'atul fasiq qurbanun ila Allah. Fatabayyan bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'min wa yata'ayyanu alayhi an yuhibba ahlal khairi wad din wal ilmi was salah ahya'an wa amwata wa yubghidhu ahlal batil wal fasad wal dhulmi wal fusuq ahya'an wa amwata wa yanbaghi lahu aidan an yakhtara suhbatal akhyar wal abrar wa yajtanibu suhbatal ashrari wal fujjar. Wa fil hadith la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mencatatkan satu perkataan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan muqata'atul fasiq qurbanun ilallah, memutuskan hubungan dengan orang fasik, memutus hubungan dengan orang fasik, menjauhi orang fasik, qurbanun ilallah. Itu merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabayyan bima dzakarna. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, maka telah jelaslah dengan apa yang kami sebutkan, annahu yanbaghi lil mu'min wa yata'ayyanu alayhi an yuhibba ahlal khair wad din wal ilmi was salahi ahya'an wa amwata. Maka selayaknya, seharusnya bagi seorang mukmin agar mencintai ahlul khair, orang baik, waddin, orang yang memahami di dalam urusan agama, wal ilmi, orang yang berilmu, wassalah, golongan orang baik, ahya'an wa amwata, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Wa yubghidhu ahlal batil wal fasad wal dhulmi wal fusuq ahya'an wa amwata. Dan hendaklah juga bagi orang yang beriman untuk membenci ahlul batil wal fasad, orang-orang yang melakukan kebatilan, yang melakukan kerusakan, wal-zulmi wal-fusuq, dan orang-orang yang melakukan kezaliman dan kefasikan, ahya'an wa amwata, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Di dalam perkataannya ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memilih dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan untuk memilih dan mencintai golongan orang-orang mulia di sisi Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Karena hal tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama tentang
manfaat daripada menceritakan riwayat hidup para aulia Allah, orang-orang soleh yang mereka sudah kembali kepada Allah. Manfaatnya sangat besar. Seorang ulama mengatakan, "Udzukur haditsas salihin wa sammihim." Sebutlah cerita-cerita orang soleh. Ya. Sebutkan, ingatlah cerita orang-orang soleh. Wa sammihim, dan sebut nama mereka. Bukan hanya tentang kehidupan mereka, bukan hanya tentang riwayat kehidupan mereka, tapi kita pun diajarkan untuk selalu ingat dengan nama mereka. Fabidzikrihim tatanazzalur rahmat. Karena dengan mengingat mereka, rahmat Allah turun. Itu kehebatan orang soleh, kehebatan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menceritakan riwayat hidup mereka, perjalanan hidup mereka, bahkan menyebut nama mereka, itu bisa menyebabkan turunnya rahmat dari Allah. Wahdur majalisahum tanal barakatuhum. Hadirilah, datangilah majlis-majlis mereka. Karena dengan hal tersebut engkau akan mendapatkan keberkahan mereka. Wa quburahum zurha idza ma matu. Dan kuburan mereka ziarahi apabila mereka sudah kembali kepada Allah. Ziarah kubur merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Bukan minta dengan kuburan, bukan berarti nyembah kuburan. Ya, ada orang berziarah di kuburan, berdoa, baca yasin, macam-macam disambati. Ini minta sama orang udah mati. Ya. Bukan minta dengan orang yang sudah mati. Ya. Tapi meminta kepada mereka yang mempunyai hubungan istimewa. Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Dengan harapan berkat wasilah mereka, ya, wasilah, kita jadikan mereka itu sebagai wasilah. Ya. Dengan menjadikan mereka sebagai wasilah, agar hajat-hajat kita, niat-niat kita itu lebih cepat dikabulkan Allah. Makanya ketika kita ziarah di kuburan orang-orang soleh, ya, itu terdapat adab ketika berziarah, bacaan yang diajarkan ketika berziarah. Ya, salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah ji'nakum talabnakum qasadnakum. Ya. Itu yang diajarkan. Ya. Melalui wasilah mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika Allah melihat doa yang kita panjatkan, Allah melihat yang jadi perantara ini, yang jadi wasilah ini. Seperti kita minta bantuan, umpamanya, contoh, ya, minta bantuan apakah pembangunan ini, perbaikan ini, ya, umpamanya kepada Pak Wali Kota. Ya. Tidak bisa kita langsung datang ke rumahnya, mana kenal orang. Ya.
Datang berujuk-ujuk langsung ke rumah beliau. Mana kenal beliau. Tapi kita meminta kepada beliau itu melalui wasilah. Orang yang dekat dengan beliau. Begitupun ketika kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kembali kepada Allah agar hajat-hajat kita itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, ziarah itu memang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ziarah kubur memang pernah dilarang oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Ya, bukan berarti Nabi melarang karena haram apa segala macam, bukan. Nabi larang para sahabat ziarah kubur itu karena Nabi itu khawatir sahabat ini baru kenal dengan Allah. Ya. Baru menjadi orang yang beriman. Yang mana mereka ini sebelum beriman dengan Nabi Muhammad, kebanyakan mereka itu nyembah berhala. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad ketika mereka berziarah nanti imannya goyang. Sehingga dilarang oleh Nabi Muhammad. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Kenapa dulu Nabi melarang, sekarang Nabi membolehkan para sahabat ziarah? Karena Nabi sudah yakin keimanan para sahabat itu sudah kuat. Tidak bisa digoyang lagi. Kemudian Nabi melanjutkan di dalam hadisnya, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sekarang ziarahlah kalian, kata Nabi Muhammad. Fa innaha, karena dengan ziarah kubur tadi, tudzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Orang kalau banyak ziarah, ingat mati. Ya, kalau jarang berziarah, lupa dengan mati. Lupa diri. Kalau sering ziarah, ingat dia. Oh, ini orang yang dulu bersamaku. Aku pernah duduk dengannya. Pernah satu rumah. Oh, ini abahku. Oh, ini mamaku. Dulu serumah, sekarang tidak ada lagi. Ya, suatu saat aku pun akan berada di tempat ini. Ya, mengingatkan kita tentang akhirat. Dan membuat kita itu lebih memanfaatkan waktu-waktu kita berada di dunia ini untuk lebih siap-siap untuk pindah ke akhirat. Dan tidak pasti pindah semua kita nih. Tidak ada yang menetap. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Hanya Allah. Yang lainnya mati. Ya, tua muda mati. Sehat sakit mati. Kematian tidak menunggu waktu Tuhan. Ya. Kematian tidak menunggu sakit dulu baru mati, kada. Berapa banyak orang yang di pagi hari kelihatan segar, sehat, olahraga, lari sana, lari sini. Enggak taunya habis zuhur ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Terkejut. Ya Allah. Baru jam 8 tadi ngelihat dia lari-lari. Itulah kematian. Ya, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil akyas? Tahukah kalian, kata Nabi, orang yang cerdas itu siapa, kata Nabi Muhammad? Ya, sahabat tidak bisa jawab. Kata Nabi, al-akyas, orang yang cerdas, yang pintar itu, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang cerdas adalah mereka yang banyak ingat kematian. Ya, ingat kematian itu kata Imam Haddad bukannya sering nyebut mati, bukan. Ingat sama mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dan yang paling bagus di antara mereka di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Semua kita ini pasti mati. Dan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memperbagus. Ya, mempersiapkan diri sebagus mungkin. Ya, jangan sampai nanti ketika datang kematian kita menjadi golongan orang-orang yang menyesal. Ya. Ya laitani kuntu turaba. Ya, itu perkataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, cobalah aku nih enggak jadi manusia, aku nih jadi tanah aja. Ya. Bahkan di antara mereka penghuni neraka mengatakan, ya, ketika mereka ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian ini bisa masuk neraka Sakor ini apa? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu. Ya, dulu itu artinya ketika mereka di dunia. Dulu ketika kami di dunia ini, kami tidak termasuk golongan orang-orang sholat. Ya. Ketika di dunia tidak menyesal ninggalin sholat, tapi ketika mati, ketika sudah tahu azab neraka Sakor itu dahsyatnya seperti itu. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ini tidak termasuk golongan orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak termasuk golongan orang-orang yang memberikan makan kepada golongan fakir miskin. Dulu kami adalah orang-orang yang berfoya-foya. Dapat nikmat banyak dari Allah, kami foya-foya. Mengeluarkan harta di tempat yang tidak diridhoi Allah. Coba kalau seandainya kami tahu, ya, kalau azab neraka ini seperti ini, harta kami waktu di dunia kami habiskan untuk infakkan di jalan Allah. Di jalan Allah. Ya begitulah yang namanya penyesalan. Penyesalan itu tidak ada di depan. Penyesalan itu pasti di akhir. Sehingga Nabi mengingatkan ya, untuk memperbanyak kematian, untuk memperbanyak ingat kematian dan mempersiapkan diri sebagus mungkin. Sekiranya ketika malaikat datang sama kita, kita udah siap. Tidak terkajut. Ya, orang mukmin soleh ketika didatangi malaikat Israel, mereka siap. Dan itulah yang mereka harapkan untuk cepat-cepat ketemu dengan Allah. Ya, kalau orang fasik ketika didatangi malaikat, terkajut. Ya, nah, apa biar datang nih? Oh, lu nih belum siap. Ya, tapi kalau orang-orang soleh, para aulia Allah, mereka senang. Ya. Bahkan disebutkan ketika orang meninggal, itu si mayit itu minta dikubur cepat-cepat. Ya.
Nah, di antara sesuatu yang dianjurkan untuk dipercepat, salah satunya adalah ketika ada jenazah meninggal, ada orang meninggal, itu harus dikubur cepat-cepat. Ya, apalagi meninggalnya pagi. Meninggal pagi, kuburnya besok jam 10 pagi. Kasiannya jenazahnya, nunggu si pulan. Ya, nyaman ditunggui. Kadang-kadang si mayit tuh sendirian aja. Ya enggak sendirian. Apa namanya itu lah? Apa namanya itu? Apa bahasa Banjarnya? Tebaring kayak itu nah. Terlentang sendirian. Ya enggak, yang baca Yasin apa segala macam udah selesai. Dudukan di luar. Mas mayit, ya Allah, ditinggal sendirian lah. Ya, istri sibuk dengan tangisannya, si anak sibuk dengan tangisannya. Ya, yang takziah, aduh kan, depan ambil ngopi lagi, kakak gigi. Ya, yang seharusnya si mayit ini jangan ditinggal, ya enggak, dijaga, karena itulah yang mereka harapkan. Bacaan-bacaan yang kita baca untuk si mayit itu yang sangat bermanfaat. Ya. Apalagi kalau sudah dikubur, masuk dalam kubur. Ya. Itu ketika yang mengantar jenazah itu bulikan, ini si mayit dikubur tuh nah, gemeteran. Tahu nih malaikat sudah parak datang. Ya. Mungkar Nakir itu udah ngelihat dari jauh. Ya enggak, ngelihat dari jauh. Nah, siap kalian. Nah. Ya. Ketika yang mengantar jenazah sudah dikuburkan tadi, melangkah 7 langkah, malaikat datang. Ya, makanya di antara sesuatu yang baik, ya, ketika ada yang meninggal, selesai dikubur, kuburan tadi dijaga. Dan ada orang yang jaga kuburan tadi, dibacakan, dihatamkan Al-Quran. Selama ada orang di situ, malaikat tidak datang. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan berarti malaikat tidak datang, malaikat nunggu sudah. Nah, banyakin aja pahala pian, banyakin. Tidak bisa jawab, kena tempeleng. Ya. 3 hari, ditambah lagi 7 hari. Nah, ketika malaikat datang, itulah pertanyaan yang pertama kali akan dilontarkan oleh malaikat. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Ya, wa man imamuka? Wa ma qiblatuka? Wa man ikhwanuka? Ya. Makanya ketika selesai tanah itu ditutup, ya, itu dibacakan talqin. Ya. Di dalam kalimat talqin itu ada kalimat, ya, seolah-olah kita itu ngajak ngomong kepada si almarhum ini. Faqul bilisanin sahih. Ya, wahai almarhum, ketika malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyyuka, sampai akhir, faqul lahuma, katakanlah kepada mereka berdua itu nah yang datang. Ya, faqul lahuma, apa itu? Faqul lahuma bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, jangan takut. Ya, ucapkanlah dengan jawaban yang lantang. Bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, dengan i'tiqad, keyakinan yang benar. Allahu Rabbi. Ya,
Itu si mayit di dalam tuh dengar. Ya, dengar ya. Ya. Makanya kalau yang bagusnya itu ketika kita membacakan Allahu Rabbi, diulang 3 kali. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi haqqa. Ya, nah itu bacaan talqin tadi. Hal tersebut akan membuat si mayit itu akan lebih mantap. Nah, yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang yang pintar adalah mereka yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalau umpamanya kita ada sesuatu yang tertinggal dari kewajiban kepada Allah, ya, maka mulai sekarang perbaiki. Umpamanya kita ada hutang masalah sholat, qadha, ya, lah kasih di qadha. Ya, jangan nanti ketika kesempatan itu tidak ada lagi baru kita sadar. Ya, kesempatan masih sehat, belum juga mau mengkodok hutang sholatnya. Nanti pas mau sakit, pas sudah sakit baru itu bayang. Ya Allah, hutang sholat ini masih banyak, nah mau kodok tidak bisa lagi. Ya. Ada hutang puasa, kodok lah. Ya, jangan sampai puasa tahun ini udah ketemu, kodok tahun kemarin belum terbayar lagi. Ya. Apalagi binian kalau bulan Ramadan pasti ada hutang. Ya enggak, ada hutang kan? Nah, kalau lakian keterlaluan sampai ada hutang tuh. Ya, kecuali udur, sakit. Ini sakit kada, badan sehat. Enggak taunya ada hutang. Nah, kalau binian kan pasti. Ya, sebelum datang Ramadan berikutnya maka bayarlah dulu. Ya. Ini kesempatan apalagi di bulan Rajab ini. Hari Senin puasa. Niat qadha. Kemudian niat puasa Senin, kemudian niat puasa Rajab. Ya, dapat pahalanya 3 kali lipat. Ya. Nah, tapi di situ ada perbedaan. Kalau digabung dengan puasa qadha, maka niatnya wajib sebelum fajar. Ya, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar atau sebelum adzan subuh. Ya, tapi kalau puasa sunnah minimal niatnya tadi sebelum zawal. Ya, sebelum zuhur dengan syarat belum makan. Kalau pagi udah makan nasi kuning 2 bungkus, hanya niat puasa nggak bisa. Ya, ini dari habis sholat subuh tadi sampai sekarang nah, jam 9 belum makan. Nah, ini hari Senin nih, puasa. Ya, sah. Tapi kalau puasa wajib, puasa qadha, ya, harus dengan waktu yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Nah, Nabi SAW beliau menyebutkan, ya, tentang amalan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Imam Haddad mengatakan fal mautu atin an garib. Ya, kematian itu dekat. Kullul lahu minhu nasib. Setiap orang itu punya jatah, punya bagian masing-masing. Ya. Fal mautu atin an garib kullul lahu minhu nasib. Kematian itu sangat dekat, setiap orang itu ada bagiannya. Ya. Bahkan disebutkan ketika seseorang meninggal, kata Imam Haddad, thumma idza mutta atuk. Kemudian ketika engkau meninggal, ya, orang-orang akan berdatangan. Keluargamu datang, sanak famili datang, tetangga berdatangan semua.
Ya, thumma idza mutta atuk. Ketika engkau mati semua orang akan datang bertakziah. Wa ghassaluk, mereka akan memandikanmu. Ya, enggak bisa mandi sendiri. Ya, kecuali para aulia. Memang ada sebagian para aulia, para kekasih Allah ketika meninggal mandi sendiri. Kada mungkin, Beb. Seorang mati mandi sendiri. Nah, itulah sesuatu yang dialami para kekasih Allah, para aulia. Ya. Wa ghassaluk, mereka akan datang untuk memandikanmu. Wa kaffanuk, mereka akan mengkafanimu. Kemudian wa syayya'uk. Apa syayya'uk itu? Apa namanya nih? Menandu lah. Diangkatnya lah. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian wa al-haduk. Ya, mereka akan memasukkan engkau ke liang lahat. Ya. Engkau akan dimandikan. Engkau akan dikafani. Engkau akan diantar oleh mereka. Dan engkau akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah engkau masuk ke dalam liang lahat, kata Imam Haddad, fasirta jifa khamah. Ketika engkau berada di dalam lahat, liang lahat, kubur, masuk ke dalam tanah, maka engkau akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Ya, makanya kenapa manusia ini kalau mati dikuburnya agak dalam. Tidak kayak binatang-binatang lain. Ya, kalau kucing meninggal kan kadang kita timbai aja ke sawah, ke sungai kah, atau dikubur. Dikubur paling sedikit, kaduk sedikit, tanam. Tapi kalau manusia ketika meninggal dikuburnya itu minimal dalamnya ya setinggi orang berdiri tangan ke atas. Tingginya. Minimal. Ya, kedalaman kubur itu orang berdiri tangan ke atas. Ya. Dan engkau akan dimasukkan ke dalam peti, kotak, ukuran badanmu. Dan engkau akan dibaringkan ke sebelah kanan. Tidak lagi menggunakan bantal di rumah. Bantalnya berubah sudah. Ya enggak, kadang mungkin bini kita kasih pakai bantal ini aja lah. Sayang. Ya, bantal masih bagus. Apa yang dijadikan bantal? Tanah miring. Ya. Kasih bantal pakai dari tanah. Belakang kita nih akan dikasih tanah biar enggak bergerak. Nah, miringlah badan. Hadap ke apa namanya tuh? Ke temboknya itu nah. Hidung kita nih nempel ke papan tadi. Ya. Sudah selesai ditutup. Ya, tutupan peti tadi ditutup. Tek. Ya. Yang antar jenazah tadi lihat, banyak nih banyunya nih. Ya. Diambil apa namanya tuh? Diambil ember apa segala macam, udah habis-habis banyunya. Udah masukin aja langsung. Udah pakai mesin, banyunya ndak habis juga. Masuk, masih ada banyunya. Ketika papan dari kotak tadi masuk, nah kayak ini nah papannya. Ngapung. Ya enggak. Goyang-goyang kayak ini. Akhirnya dinaiki orang. Orang 3 naik. Goyang-goyang. Mulai lama-lama agak masuk ke dalam. Kenapa bisa masuk? Kotak tadi. Yang awalnya ketika diandak bergoyang. Kenapa? Karena banyu belum masuk ke dalam. Ya, banyu belum masuk. Lama-kelamaan tenggelam.
Kenapa dia bisa tenggelam? Karena banyu tadi sudah masuk ke dalam. Banyu udah masuk dalam kotak. Sampai tenggelam. Hilanglah kotak tadi. Ya, diambil lagi karung. Karung macam-macam isinya, ada isi batu lah. Ya, biar apa? Biar kotak ini enggak bergerak lagi, enggak timbul lagi ke atas. Diandap. Ya, setelah karung itu ada 20 karung dimasukin ke situ. Habisnya ditutup lagi pakai tanah. Ya, kira-kira terbayangkan enggak posisi si mayit itu nah dalam kotak tuh. Ya, posisi si mayit dalam kotak tadi. Yang tadinya ngadep kanan dia. Ya, banyu masuk kira-kira berubah kan posisinya. Apa namanya itu kayak apa namanya itu? Hah? Kayak ngapung. Mayit tadi ngapung. Kalau dipikir dalam kotak tadi, banyu udah masuk. Yang tadinya sebelah kiri mungkin berpindah. Nah, berputar sana. Ya. So, tanah. Ya. Nah, kalau orang-orang yang dekat sama Allah, ya, mereka akan merasakan hal itu seperti nikmat. Kita yang ngelihat ini, ya Allah, kasihannya. Ya, kasihannya ya Allah, si Fulan nih. Banyunya banyak bener. Padahal bagi mereka itu nikmat dari Allah. Ya. Kadang-kadang dari amalan mereka. Mereka orang yang istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah melakukan sunnah Nabi Muhammad, istiqomah baca Quran. Ya. Allah nampakkan. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang ketika dikuburkan, tidak ada banyu sama sekali. Ya. Padahal daerahnya banyu semua. Ketika dikaduk, tidak ada banyu. Ya. Dan kita pernah nyaksiin yang kayak ini. Samping-samping ini banyu nih. Ketika si almarhum ini meninggal, tidak ada banyu. Ya. Bingung. Bingung semua orang. Kenapa ini bisa tidak ada banyu? Ya. Ditanya sama anaknya, apa amalan Abah Pian nih bisa kayak ini? Oh, Abah nih tiap malam tidak pernah lepas baca Yasin sama Tabarok. Tiap malam amalan Abahnya Yasin Tabarok. Ya, memang pesan Nabi SAW. Ya, suratul Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarok itu akan mencegah, ya, menolong si mayit tersebut daripada kesulitan di dalam kubur. Nah, hal tersebut harus benar-benar kita perhatikan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita berada di dalam tempat tersebut, maka kita akan menjadi bangkai yang sangat menjijikkan. Ya. Ditanam dalam-dalam tuh karena itu tadi, manusia ini bangkainya paling busuk. Sehingga dikuburnya harus dalam-dalam. Ya. Maka ketika orang tersebut merupakan salah satu orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah, maka kuburan tersebut akan menjadi nikmat bagi dirinya. Ya. Jika seandainya orang tersebut merupakan orang yang selalu meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka kuburan tersebut akan menjadi awal neraka. Belum masuk neraka, kubur itu sudah jadi neraka baginya. Ya. Nah, ini suatu nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua insyaallah nantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.